Bang, itu di berita kok banyak ya yang beredar telat 1 hari GoPay Later dendanya 50.000. Berapapun yang kita pinjam dendanya 50.000. Apakah benar, Bang? Selamat datang di channel Mahito Cilacap. Kita akan membahas hal tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mahito Cilacap. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu ya, banyak berita nih lagi ramai di Twitter, di TikTok, di Google itu kan ada ya. Di bagian berandanya itu kan ada berita-berita yang hangat gitu ya. Nah, di situ sering muncul tuh eh, berita kalau telat bayar GoPayLater 1 hari dendanya 50.000, padahal hutangnya yang dibagikan itu ya hanya 20.000. Kalau biasanya 20.000 atau 25.000 gitu, tapi dendanya 50.000 salah satu hari. Nah, itu benar nggak gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hal tersebut gitu ya. Namun sebelum kita ke inti pembahasan, silakan teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Kemudian jangan lupa bagikan video ini kepada orang lain, ke grup-grup keluarga, bagikan saja, tidak apa-apa gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan bisa sampaikan di kolom komentar. Nah, langsung saja nih ke pembahasan utama. Jadi untuk berita-berita yang beredar tersebut itu benar gitu ya. Dan di sana ada salah satu pengguna gitu, pengguna GoPayLater yang membagikan pengalamannya menggunakan GoPayLater. Nah, ceritanya pengguna tersebut itu ada promo nih di Gojek itu kan biasanya. Nah, sebelum kita terlalu jauh, bahwa GoPayLater itu adanya di aplikasi Gojek gitu ya. Nah, bisa digunakan di aplikasi Gojek dan juga di aplikasi Tokopedia gitu. Gojek, Tokopedia, mereka itu kerjasama gitu ya. Dua perusahaan tersebut bergabung. Nah, di situ tuh ada fitur yang namanya GoPayLater. Nah, kembali ke cerita ya. Jadi pengguna tersebut itu ada promo nih, misalnya mungkin pesan makanan, GoFood itu ya, atau pesan ojek online atau taksi online, ada promo, tapi harus menggunakan pembayaran GoPayLater. Nah, pengguna tersebut itu pakai GoPayLater gitu. Biayanya itu antara 20 atau 25.000 itu kalau tidak salah ya. Mungkin nanti teman-teman bisa memastikan dengan mencari beritanya. Tinggal cari saja gitu ya, telat telat bayar GoPayLater denda 50.000, nanti langsung muncul beritanya. Nah, lanjut ya. Kemudian pengguna tersebut mungkin karena memang tidak menjadikan GoPayLater sebagai media pembayaran yang utama, sehingga lupa gitu ya ketika ketika sudah jatuh tempo dan telat 1 hari gitu. Ketika dicek dendanya ternyata 50.000 gitu. Nah, jadi kan kalau yang tidak tahu gitu ya, yang masih awam itu kan pasti kaget gitu ya. Oh, kok dendanya sangat besar padahal hanya 1 hari gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah benar atau tidak? Jawabannya itu benar gitu ya. Jadi GoPayLater itu menerapkan skema yang baru gitu, menerapkan skema baru setelah penyedia penyedia apa namanya penyedia layanannya gitu ya, perusahaan yang bekerja sama. Nah, kalau GoPayLater, kemudian ShopeePayLater dan lain-lain itu kan sebenarnya bukan bukan mutlak Shopee yang memang menyediakan atau Gojek yang menyediakan uang itu ya. Jadi itu bekerja sama dengan perusahaan keuangan lain untuk menyediakan pinjaman gitu ya, berupa limit untuk digunakan oleh pengguna. Nah, sebelumnya itu kan penyedianya itu namanya Vindaya gitu ya. PT Mapan Global Reksa itu. Nah, kemudian sekarang itu ganti gitu, menunjuk PT Multifinance Anak Bangsa atau disingkat MAB gitu sebagai operator layanan GoPayLater. Nah, sejak ganti skemanya itu berubah, itu aturannya itu berubah. Makanya kemarin itu kan kalau tidak salah itu kalau dulu gitu ya, waktu masih Vindaya itu limitnya itu kecil-kecil gitu ya. Namun tiba-tiba sekarang ada update data gitu ya. Kita disuruh update data dengan iming-iming limitnya akan dinaikkan itu sampai di atas 10 juta kalau tidak salah. Nah, itu salah satu dampak dari operator yang berubah gitu. Nah, di sana juga ada skema baru gitu ya. Skema skema tagihan baru gitu. Nah, salah satunya itu tadi, kalau telat 1 hari dendanya langsung 50.000 gitu. Nah, itu tuh bagaimana gitu skemanya. Nah, di sini
Saya sudah mencari dari sumber-sumber yang sudah riset. So, skemanya itu gitu. Misalnya nih teman-teman punya tagihan berapapun gitu ya di GoPayLater, misalnya pesan ojek online, pesan makanan dan lain-lain, limitnya habis nih, misal 100.000 nih habis. Kemudian teman-teman lupa nih. Nah, jika tagihan belum dibayarkan hingga melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan denda keterlambatan 50.000 gitu pada 7 hari pertama nih. Misalnya teman-teman jatuh temponya itu tanggal 1. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dendanya itu 50.000. Seperti itu. Tetapi kalau kalau dalam periode tersebut gitu ya, belum dibayarkan, akan ditambahkan denda gitu ya, 30.000. Misalnya nih hari 1 sampai ke 7. Nah, itu tuh di situ selama jangka waktu itu kalau dibayar, kalau telat dan dibayar di tanggal tersebut itu dendanya 50.000 saja gitu ya. Mau di hari pertama, di hari kedua, hari ketiga itu dendanya 50.000. Tapi kalau melewati hari ke-7, di hari ke-8 teman-teman baru bayar uh, cicilan tersebut, dendanya itu menjadi 80.000 gitu ya. Nah, di sini disampaikan gitu ya, kalau dalam periode cicilan tersebut belum dibayar dalam 7 hari, akan ada denda tambahan sejumlah Rp30.000. Artinya dendanya totalnya itu Rp80.000. Gitu. Nah, berapapun tagihan yang teman-teman miliki. Misalnya punya 20.000 seperti yang lagi viral nih. Kalau beliau membayarkan di jatuh tempo tanggal 1, tanggal 2 baru bayar, dendanya 50.000. Tanggal 3 dibayar, dendanya masih 50.000. Tapi ketika dibayarnya di hari ke-8 setelah jatuh tempo, dendanya menjadi 80.000, ditambah tagihan 20 berarti 100.000 tuh. Seperti itu. Jadi teman-teman tuh harus cermat gitu ya, menghitung jatuh tempo, jangan sampai lupa, karena lumayan nih kalau misalnya hanya sekedar pesan makanan atau naik ojek gitu pakai paylater, memanfaatkan promo tapi lupa, kan lumayan tuh dendanya 50.000. 50.000 kalau buat makan anak kos gitu ya bisa 2 hari tuh kalau makannya yang murah gitu ya. Tapi kalau makannya yang mahal ya 1 hari habis, bahkan kurang. Seperti itu. Kemudian apakah ada DC lapangan dan juga bagaimana solusinya gitu ya. Untuk DC lapangan gitu ya, karena Gojek, GoPay, Later ini masuk dalam pinjaman online atau paylater yang legal gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya ada gitu ya untuk yang menagih ke rumah seperti itu. Jadi teman-teman ya harus merawatnya dengan baik gitu. Jangan sampai telat membayar sampai berlarut-larut gitu ya, berbulan-bulan, karena selain mempengaruhi slik OJK teman-teman, ada kemungkinan juga akan didatangi ke rumah gitu ya. Dan juga untuk penagihan secara telepon, WhatsApp dan lain-lain itu pasti gitu ya, karena itu yang paling standar gitu sih. Mereka punya SOP, itu punya SOP yang harus dikerjakan. Jadi kita ya jangan salah satu solusinya ya kita harus membayarnya tepat waktu gitu. Bukannya saya membela pihak pinjolnya, pihak GoPayLater-nya dan lain-lain, karena saya juga tidak disponsori gitu ya. Tapi ini membela teman-teman saja sebagai masyarakat supaya hidupnya tenang gitu ya. Walaupun ada prinsip atau orang yang berslogan dengan hutang hidup lebih menantang, tapi kalau kalau kita tanpa hutang hidup kita lebih tentram. Percaya deh, cobain aja gitu ya. Kalau tanpa hutang kita bayar sesuatunya cash itu pasti tenang. Nah, salah satunya itu dengan GoPayLater tadi. Kalau punya tagihan ya dibayar tepat waktu gitu. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau ada promo gitu ya, ada promo di Gojek atau di Tokopedia yang syarat membayarnya harus GoPayLater, ya tidak apa-apa, manfaatkan saja selama itu menguntungkan, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa itu untuk dibayar sesuai tanggal jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo harus dibayar, karena telat 1 hari dendanya lumayan 50.000, telat 8 hari dendanya 80.000 gitu. Apalagi nanti ketika bukan diteror, ditagih melalui WA dan lain-lain, di telepon itu cukup mengganggu aktivitas. Dan misalnya biasanya kalau menghubungi itu kan di jam kerja gitu ya, pagi gitu jam 8 sampai sore. Kalau misalnya teman-teman lagi kerja di kantor atau dimanapun gitu ya, tiba-tiba dihubungi seperti itu berkali-kali dan harus diangkat kan, eh, cukup mengganggu gitu ya, cukup mengganggu. Apalagi kalau menghubungi kontak darurat yang teman-teman biasanya suka iseng nih,
kontak daruratnya tanpa persetujuan biasanya kan. Nah, kontak darurat itu nanti juga terganggu gitu. Apalagi kalau menghubungi ke tempat bekerja, nah itu lebih parah lagi. Jangan sampai hal itu terjadi. Caranya dengan membayar gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang GoPay Later yang lagi viral itu ya, yang didenda per hari 50.000. Benar itu, dan teman-teman kalau memiliki tagihan di situ silakan bisa dirawat dengan baik, dibayar kalau memang ada uang gitu. Kalau tidak ada uang ya bagaimana lagi, namanya tidak ada uang gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa subscribe, like, kemudian share video ini supaya lebih bermanfaat untuk orang lain. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar atau didiskusikan pun bisa lewat kolom komentar. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.